Sidang perkara nomor 6 Fitra 2022 Pekanbaru dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, pemohon pra hadir kuasanya ya, dan termohon pra juga telah hadir. Pada Pekanbaru 6 September 2022, pada yang mulia Hakim Perkara Pra Peradilan nomor 6 Fitra 2022 PNPBF di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan hormat untuk dan atas nama pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 dalam perkara pra peradilan nomor 6 garing Fitra garing 2022 garing PNPBF dengan ini mengajukan tanggapan atas eksepsi termohon sebagai berikut. Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa perkara pra peradilan akuo, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru akuo berwenang untuk memeriksa perkara akuo dengan alasan bahwa kewenangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia kasus termohon mencakup seluruh wilayah hukum pengadilan negeri dalam negara Republik Indonesia, dan tindakan penyitaan yang dikaitkan oleh termohon dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Surya Darmadi meliputi objektivitas sebagai berikut: A. Benda tetap atau lahan perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang diuraikan dalam butir 7 halaman 12 terletak dalam wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Payram Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik pemohon 1. 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Payuan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik pemohon 1. 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Payakuan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik pemohon 2. 4. 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik pemohon 2. 5. 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Payar Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik pemohon 4. 6. 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik pemohon 4. 7. 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik pemohon 3. 8. 1 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik pemohon 5. B. Dokumen transaksi keuangan perusahaan milik pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan PT Duta Palma Group seluruhnya merupakan badan hukum berkedudukan di Pekanbaru yang berada di dalam wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. C. 1 harddisk eksternal merek Toshiba yang berisi data pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5. D. Dokumen atau surat-surat milik pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan akuo. Dengan demikian, dari eksepsi termohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon agar ditolak seluruhnya. Para pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan pra peradilan akuo, bahwa pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 adalah pemilik yang sah atas objek sita berupa benda tetap atau lahan perkebunan kelapa sawit dan bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana yang telah disebutkan pada butir 7 halaman 12 permohonan pra peradilan yang telah disita secara tidak sah oleh termohon atas dasar dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Surya Darmadi. Bahwa berdasarkan akta pendirian pemohon 1, akta nomor 5 tanggal 7 Juni 2005, pemohon 2, akta nomor 9 tanggal 8 Agustus 2005, pemohon 3, akta nomor 16 tanggal 21 Februari 2003, dan akta nomor 8 tanggal 9 Januari 2006, pemohon 4 akta nomor 58 tanggal 3 September 2019, dan pemohon 5 akta nomor 66 tanggal 3 September 2019 tidak terdapat nama saudara Surya Darmadi di dalam organ perseroan baik sebagai pemegang saham, komisaris, dan direksi. Dengan demikian, menurut hukum tidak ada keterkaitan atau hubungan hukum antara tersangka Surya Darmadi dengan badan hukum atau subjek hukum yakni pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 sebagai pemilik yang sah atas objek sita yang dilakukan oleh termohon. Bahwa menurut hukum, harta kekayaan suatu badan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi seseorang yang
kasus tersangka Surya Darmadi. 6. Bahwa oleh karena termohon telah melakukan penyitaan terhadap benda tetap dan benda bergerak yang nyata-nyata dalam milik pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4, maka sudah barang tentu para pemohon memiliki kepentingan hukum dalam mempertahankan harta kekayaannya dari tindakan penyitaan tidak sah yang dilakukan oleh termohon. Dengan demikian, oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan harta kekayaannya, maka para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pra peradilan akuo. Bahwa oleh karena itu, maka dalil eksepsi termohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya mohon agar ditolak seluruhnya. Tentang gugurnya permohonan pra peradilan, bahwa surat edaran Mahkamah Agung RI yang didalilkan oleh termohon bukanlah hukum, tetapi hanya merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Oleh karenanya dalam perkara akuo, hakim tidak terikat terhadap surat edaran Mahkamah RI nomor 5 tahun 2021. Hal mana sejalan dengan pendapat Profesor Dr. Sudikno Martokusumeresa yang menyatakan seperti juga doktrin, instruksi, dan surat edaran bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Bukan dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan tempat kita menggali hukum. Dikutip dari buku Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi tahun 2013 halaman 10. Jadi kedudukan surat edaran Mahkamah Agung RI sama dengan doktrin. Bahwa asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, equality before the law, yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia memberikan kedudukan yang sama kepada semua pihak di hadapan hukum tanpa terkecuali terhadap pemohon dan termohon pra peradilan dalam perkara ini. Dengan kata lain, hak pemohon pra peradilan tidak boleh dibatasi oleh suatu keadaan tertentu sehingga pemohon dapat bertindak secara maksimal dalam mempertahankan hak-haknya di pengadilan pra peradilan. Oleh karena itu, pemohon pra peradilan harus diperlakukan sama dan diberikan kesempatan serta kedudukan yang sama dalam mempertahankan hak-haknya atas tindakan penyitaan, penggeledahan, dan penyidikan secara tidak sah yang dilakukan oleh termohon terhadap para pemohon dalam perkara akuo. Dengan demikian, dalam rangka menegakkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, equality before the law, maka beralasan hukum apabila permohonan pra peradilan akuo tetap dilanjutkan meskipun termohon telah melimpahkan berkas pokok perkara dan perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, dalil eksepsi termohon tidak beralasan hukum dan mohon agar ditolak seluruhnya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5, memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan 1. Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pra peradilan nomor 6/Pinra/2022/PPP. Ya, baiknya. Demikian pembacaan replik dari pemohon. Ya. Selanjutnya, apakah atas replik tersebut pihak termohon masih akan menanggapinya atau seperti apa? Silakan dari pihak termohon. Ya, silakan. Kita skors ya supaya nyaman ya. Jadi kami Bapak Ibu di tengah memberikan kesempatan yang sama ya pada pemohon dan termohon. Kita skors supaya nyaman, jadi saudara bisa mengambil ruang di tempat ini ataupun di tempat lain. Silakan kita skors 15 menit cukup? Cukup. 15 menit ya. Silakan. Lain skors kita cabut sehingga kita lakukan kembali. Silakan Bapak. Baik, Yang Mulia, kami mohon tadi sudah menanggapi alasan pemohon ini, kami mohon waktu 1 jam Yang Mulia. Mohon waktu 1 jam untuk menyusun jawaban secara tertulis. Tanggapan secara tertulis. Baik ya. Kita berikan waktu, kebetulan kami setelah ini ada sidang majelis tipikor yang online ya. Kita berikan waktu Bapak sampai jam 12.30. Jadi lebih daripada 1 jam ya. Terus cabut sidang kita lanjutkan kembali ya. Sesuai kesepakatan kita tadi bahwa kita memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan duplik ya tanggapan atas replik yang telah diajukan pemohon terkait dengan jawaban dan eksepsi. Silakan Bapak.
Yang Mulia bertuntut dan atas nama termohon menyatakan menolak seluruh dalil pendapat para pemohon dan kuasanya dalam replik dan menyampaikan tanggapan atas replik yang disampaikan oleh para pemohon dan kuasanya dalam rubrik ini sebagai berikut. A. Wewenang mengadili permohonan pra peradilan negeri Pekanbaru atau kompetensi relatif. Poin pertama, bahwa belum terdapat aturan yang jelas terkait wewenang mengadili dalam permohonan pra peradilan baik dalam KUHP maupun putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga termohon tetap pada jawaban yang telah disampaikan sehubungan dan kedudukan termohon selaku penyidik pada Direktorat Penyidikan dan Pemuda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia serta berdomisili di Jalan Hasanuddin nomor 1 Jakarta Selatan, dan penyitaan yang dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Poin kedua, sebagai tambahan pertimbangan bahwa lokus delikti tidak hanya berada di wilayah hukum pengadilan negeri, Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru saja. Tersangka Surya Darmadi berdasarkan hasil penyidikan disangka melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Poin ketiga, tersangka diduga melakukan perbuatannya di beberapa wilayah hukum, tidak hanya di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Dan berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tersangka Surya Darmadi di beberapa provinsi diantaranya DKI Jakarta, Jambi, Kepulauan Riau, dan lainnya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon mengajukan permohonan pra peradilan bukan di pengadilan negeri di mana termohon berkedudukan yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga termohon memohon pada hakim yang mulia untuk menyatakan permohonan para pemohon tersebut tidak dapat diterima atau Poin B, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk melakukan permohonan pra peradilan. Bahwa termohon menolak dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum para pemohon yang menyatakan tidak ada keterkaitan antara hubungan hukum antara tersangka Surya Darmadi dengan badan hukum atau subjek hukum, yakni pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 sebagai pemilik yang sah atas objek sita yang dilakukan oleh termohon. Justru pembuktian atas keterkaitan tersangka dan para pemohon merupakan materi pembuktian pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk di dalamnya objek-objek yang disita oleh termohon atau aspek materi. Sedangkan pemeriksaan sidang pra peradilan hanya melakukan pemeriksaan terkait prosedural dalam melakukan tindakan hukum termohon atau aspek formil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, termohon menyatakan tetap dalam jawaban termohon tanggal 5 September 2022, yaitu para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan akuo. Sehingga termohon memohon kepada hakim yang mulia untuk menyatakan permohonan para pemohon tersebut tidak dapat diterima. Poin C, permohonan pra peradilan pemohon gugur sejak melimpahkan perkara pokok ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Poin pertama, bahwa termohon menolak dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum para pemohon yang menyatakan surat edaran Mahkamah Agung RI yang didalilkan oleh termohon bukanlah hukum, tetapi hanya merupakan pedoman bagi hakim dan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Oleh karenanya dalam perkara akuo, hakim tidak terikat pada surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2021. Hal mana sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Pertokusumo SH yang menyatakan, seperti doktrin juga, instruksi dan surat edaran bukanlah hukum, melainkan sumber hukum, bukan dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan tempat kita menggali hukum. Atau Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi revisi 2013 halaman 10. Justru sebaliknya, di surat edaran Mahkamah Agung mengikat di dalam lingkungan peradilan yang sudah seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang melaksanakan penegakan hukum atau berperkara di pengadilan, termasuk para pemohon dan kuasa hukum pemohon. Sedangkan yang disampaikan para pemohon dalam repliknya menggunakan pendapat ahli yang bersifat umum dan tidak mengikat karena masing-masing pihak dapat menggunakan pendapat ahli dalam persidangan. Poin kedua, bahwa termohon menolak dalil para pemohon dan kuasa yang menyatakan SEMA bukanlah hukum, tetapi hanya merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Karena surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 5 tahun 2021 merupakan hukum tertulis yang berlaku karena merupakan penjabaran atau penegasan dari ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP
Junto putusan Mahkamah Agung Konstitusi nomor 102 garing PUU garis datar 13 Romawi garing 2015 tanggal 9 November 2016. Poin ketiga, bahwa termohon telah mengajukan bukti, yaitu 1. Surat edaran Mahkamah Agung SEM atau SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang rumusan hukum rapat pleno Mahkamah Agung sebagai pertemuan pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bukti T1. 2. Surat limpahan perkara acara pidana biasa atau P31 atas nama terdakwa Surya Darmadi nomor B garis datar 1623 garing M.1.10 garing FT.1 garing 09 garing 2022 tanggal 2 September 2022, bukti T2. 3. Dalam tanda terima surat limpahan berkas perkara pemeriksaan biasa atau P33 pada hari Jumat tanggal 2 September 2002 yang diterima oleh Hartanto SHMH selaku Panitra Muda Tindak Pidana Korupsi, bukti T3. Izin yang mulia dibacakan pertanyaan. Izin yang mulia. 4. Surat limpahan perkara acara pemeriksaan biasa P31 atas nama terdakwa Raja Tamsir Rahman nomor B1621 garing M.1.10 garing FT.1 09 2022 tanggal 2 September 2022, bukti T4. 5. Tanda terima surat limpahan perkara acara pemeriksaan biasa P33 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 yang diterima oleh Hartanto SHMH selaku Panitra Muda Tindak Pidana Korupsi, bukti T5. 6. Penetapan hari sidang dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 63 garing PIT.TPK garing 2022 PN JKT.PST tanggal 2 September 2022 atas perkara Dr. Andes Haji Raja Tamsir Rahman MM, bukti T6. 7. Penetapan hari sidang dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 62 garing PIT.TPK garing 2022 garing PN JKT.PST tanggal 2 September 2022 atas perkara Surya Darmadi, bukti T7. Yang berdasarkan bukti tersebut di atas telah membuktikan bahwa benar perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu atas nama tersangka Surya Darmadi dan Haji Raja Tamsir Rahman telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon menyatakan tetap sebagaimana jawaban termohon pada tanggal 5 September 2022, maka termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan untuk segera menetapkan permohonan pra-peradilan pemohon gugur tanpa melanjutkan sidang pemeriksaan pra-peradilan akwo. Demikian tanggapan termohon duplik atas replik para pemohon dan kuasanya. Kami bacakan ini diserahkan pada persidangan hari ini Selasa tanggal 6 September 2022 untuk dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pra-Peradilan Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana. Atas nama termohon, jaksa yang ditunjuk termohon Dr. Arjuna Mahnada Wiratanaya, Widarto Adinugroho SHMH, Dani Kerudin SE SHMH, Rizky Rahmatullah SHMH. Baik ya, demikian pembacaan duplik ya atau tanggapan atas replik pemohon. Ya. Selanjutnya kami akan mempersiapkan untuk pembacaan atas jawab menjawab daripada para pihak tersebut ya. Kita agendakan jam 4 Pak, sore ya. Karena besok nanti larut-larut kita selesaikan hari ini, berikan waktu kami 2 jam ya, kurang lebih 2 jam untuk menyiapkannya. Nanti setelah lengkap di jam 4 silakan melapor kepada panitera. Demikian pemohon dan termohon. Sebelum ditutup ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Sidang diskors hingga 16.00.